Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdal hamidin wasyukru lahu syukras syakirin wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya awalan bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ahuthukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada subuh hari ini kembali kita dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari akhirat kelak, dan semoga semua ibadah dan ketaatan kita dapat membahagiakan kita baik di dunia, terlebih-lebih lagi di hari akhirat kelak. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti iman, kecintaan dan terima kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa risalah Allah Subhanahu wa taala demi kebahagiaan umatnya, termasuk kita semua, baik kebahagiaan yang singkat dan sementara di dunia ini, terlebih-lebih lagi kebahagiaan yang abadi dan hakiki di hari akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56, dan insyaallah ayat ini sangat familiar di telinga kita, bahkan mungkin sebahagian kita kalau tidak semuanya sudah hafal ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minkum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada. Ini yang sudah sangat populer. Artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk menyembah, untuk mengabdi. Sehingga ini yang seharusnya selalu ada pada diri kita, keyakinan bahwa saya ini diciptakan untuk beribadah. Sehingga memotivasi kita untuk selalu merasa ada yang kurang kalau kita tidak melakukan itu. Dan ibadah, sebagaimana yang sudah sering kita sampaikan, bahwa tania sempaja media sepak pasimia. Bukan hanya sholat yang dimaksud dengan ibadah. Nah sabab kau sempaja media sepak pasimia ini sagatomi waktu tak pakai. Selalu kita ulang-ulangi bahwa kalimat sesuatu yang sempajan. Taruhlah satu salat itu 10 menit. Nah sebab megato tak 2 menit. Ya. Kita bulatkan 10. Kalau 10 kali 10 menit satu salat, 5 kali salat 50 menit, dia nak kena sejam. Dipakai guna padahal 24 jam sesuatu yang lain pengalatan. Kesempatan untuk beribadah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk ibadah itu banyak. Dan ulama kita
menyampaikan bahwa jangankan ibadah mahdha dan ghaira mahdha, perbuatan-perbuatan yang sebenarnya dia bukan ibadah bisa kita lakukan dan bisa kita niatkan karena Allah agar bisa mendapatkan pahala. Ya, yang sering saya ingatkan untuk diri saya dan kita semua adalah olahraga kita. Olahraga kita itu bukan ibadah. Tapi kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, saya berolahraga karena Allah Subhanahu wa taala, kita awali dengan bismillah. Tujuan kita berolahraga sarekomku macengke sehat. Sebab kau sehat itu macengke tahu uding mau pugau kasiwian maksimal. Dia bisa beribadah dengan baik. Yang kedua, syaratnya adalah jangan sampai yang bukan ibadah ini menghalangi kita melakukan ibadah. Contoh yang sering saya sampaikan, biasa di masyarakat kita atau yang banyak lah gitu. Siapa yang hadir duluan, main duluan. Kalau olahraga ya, sepak bola misalnya, bulu tangkis. Siapa yang datang duluan, main duluan. Ya dek panasar angkanya di lapangan ini. Supaya diolah macul. Maka finalis elok bisa. Ya. Atau menjelang maghrib, nah detona lantang. Nah, detona sembahyang magharibi. Jadi siapa nak lahir, detona sembahyang asar, detona sembahyang magharibi. Isya capek. Menghalangi melakukan ibadah mahdhah. Diniatkan karena Allah, diawali dengan bismillah, tujuannya baik untuk sehat. Tapi menghalangi melakukan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa jadi ibadah. Nah, kita kembali ke ayat tadi bahwa kita ini diciptakan untuk beribadah. Nah, cuma setiap orang berbeda di dalam ibadah itu, kesungguhannya. Ini berbanding lurus dengan peningkatan iman. Semakin kuat iman seseorang, maka semakin getol dia melakukan ibadah. Semakin baik dia untuk melakukan perbuatan itu. Ya, dan yang namanya manusia memang punya sifat futur. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan seperti itu. Seperti hadis yang biasa kita sampaikan bahwa ada seorang sahabat atau ada 3 sahabat yang mengatakan bahwa di mana kita kalau mau diukur ibadahnya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dijamin surga, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ada di antara mereka mau puasa terus, ada yang mau qiyamul lail terus, ada yang tidak mau nikah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walakinni, akan tapi aku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, asumu wa uftir, saya puasa tapi saya juga berbuka. Aqumul lail wa anam, saya qiyamul lail tapi saya juga tidur. Wa an atazawwajun nisa, saya juga menikahi perempuan, menikah. Dan itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilanjutkan dengan faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang membenci sunnahku, tidak suka, maka bukan golonganku. Nah, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa inna likulli amalin syirratun wa likulli syirratin fatrah. Sesungguhnya setiap amal itu ada masa kuatnya, semangatnya. Ada orang yang semangat beribadah, tapi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semangat ini
itu akan pudar, meredup. Walikulli syirratin fatrah. Ada masa kurang semangat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah." Siapa yang masa melemahnya itu larinya ke sunnah, ke sesuatu yang bermanfaat, maka itu orang bahagia, orang beruntung. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalik, wa fi riwayat ada yang langsung menyambutkannya. Lawan dari sunnah adalah faman kanat fatratuhu ila bid'atin faqad halak. Dan siapa yang kelemahannya, ketidaksungguhannya dalam beribadah itu larinya kepada sesuatu yang bukan sunnah, larinya kepada sesuatu yang bid'ah, maka itu orang celaka. Nah, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ini? Karena ini tadi sahabat dengan semangat-semangatnya, saking semangatnya mengatakan, di mana kita dibanding dengan Nabi? Atau semangat sahabat yang mau menghatamkan Al-Quran setiap malam, mau puasa setiap hari, tapi Nabi mengatakan, oh tidak, ada masa futur, ada masa melemah, ada masa melemah. Ya mungkin sekarang kamu lagi giat-giat, lagi semangat-semangatnya, maka mau melakukan itu. Tapi ada masanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli syirratin fatrah. Semua sifat yang awalnya itu semangat, semua pekerjaan apa saja. Ya, kita lihat pekerjaan-pekerjaan duniawi, ya biasanya kalau yang baru-baru semangat itu luar biasa. Tapi sejalan dengan waktu, seiring dengan berjalannya zaman, ya semakin lama semakin melemah, meredup. Nah, kita kembali tadi. Kenapa? Karena ini berbanding lurus dengan iman. Yang mana iman itu yazidu wa yanqus. Ya rotapoe menrekno, kadang naik, kadang turun. Yazidu bitta'ah. Iman itu meningkat dengan meningkatnya ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, wa yanqusu bil ma'siyah. Dan nurun, meredup dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita semangat, ya mungkin imannya lebih kuat. Imannya lebih kuat. Tapi ketika melemah, kelemahan itu ada berbanding lurus dengan kelemahan iman. Kalau semangat beribadah berarti menceng itu purna. Tapi kalau kurang semangat berarti imannya meredup. Wal-iyadu billahi min dzalik. Nah, ketika kita dengan semangatnya lalu mau menghatamkan Al-Quran setiap hari, bagus. Meskipun Nabi mengatakan, oh jangan begitu, ya, jangan begitu. Nah, kalau semangat itu meredup, lalu larinya kepada sesuatu yang bukan sunnah, nah, ini ada pilihannya. Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang biasa saya mengatakan di puasa sunnahan. Puasa sunnah itu pilihan yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat yang mau puasa setiap hari. Nabi mengatakan jangan, berat itu, berat. Puasalah Senin Kamis, Senin Kamis. Sahabat ini mengatakan saya kuat lebih dari itu, ya puasalah, puasa Daud, selang-seling. Nah, ini yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga yang mau menghatamkan Al-Quran setiap malam, Nabi mengatakan jangan, khatamkan sekali sebulan. Pilihan. Sahabat ini kekeh, tetap saya bisa lebih dari itu ya Rasulullah. Khatamkan sekali setengah bulan, ya, sekali 15 hari, sekali sebulan kan 30. Saya bisa lebih dari sekali sepekan, sekali dalam 7 hari.
Saya bisa lebih dari itu. Khatamkan sekali dalam 3 hari, dan jangan lebih dari itu. Ya. Itu yang disampaikan kepada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka dengan semangatnya bisa mengkhatamkan Al-Quran sehari, ya, sekali. Lalu ini masih dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, umatku, kaumku meninggalkan Al-Qur'an. Bagaimana dengan kita? Nah, kita kalau semangat bisa mengkhatamkan Al-Qur'an sekali dalam 3 hari, alhamdulillah. Tapi kalau sudah futur, ini pasti ada masa jenuh. Nah, titik jenuhnya, jangan sampai lari kepada sesuatu yang bukan sunnah. Larilah kepada yang sunnah. Khatamkan sekali dalam 7 hari, khatamkan sekali dalam 1/2 bulan, khatamkan sekali dalam 1 bulan. Jangan desi senang ngaji, ya, karena futur desi senang puasa. Ya, alhamdulillah kita masih dapat, ya, masih di bulan Muharram ini, masih bulan Muharram. Yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, afdalus siyami ba'da Ramadan, ya, shaumu syahrillahi Muharram. Seutama-utama puasa sesudah Ramadan, yakni selain di bulan Ramadan, adalah puasa pada bulan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Muharram. Masih ada kesempatan untuk kita menggunakan. Sehingga jamaah sekalian, yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sebab, ya, seseorang itu bisa futur, melemah di dalam melakukan sesuatu, khususnya ibadah. Kita fokus pada ibadah, ya, karena semua amal, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk amalan duniawi, pekerjaan duniawi itu ada masa jenuhnya, Nah, kita fokus dulu pada masalah ibadah. Yang pada pertemuan yang lalu kita membaca ayat bahwa orang beriman yang suka, ya, atau senang sekali untuk mengingat kematian, itu adalah orang yang meyakini bahwa masa untuk beribadahnya singkat. Dek nama itu ada batasnya. Nah, sehingga ulama mengatakan bahwa penyebab futurnya seseorang itu ada 3. Aja tak ada banyak telur, nanti siaga. Insya Allah kita jelaskan dengan singkat, mudah-mudahan bisa dipahami. Yang pertama, penyebabnya adalah banyaknya dosa. Kenapa orang tidak bisa sungguh-sungguh untuk beribadah, padahal dia diciptakan untuk beribadah? Tahu itu, nah yakini mana? Maka dari ini dipancaji kita sabab disuruh kita kasih. Kita diciptakan untuk beribadah, tapi kenapa susah betul itu beribadah, susah betul melakukan ketaatan? Pertama, mungkin karena banyak dosa. Allah Subhanahu wa taala, ya, mencabut rasa manis pada iman. Karena tadi kita mengatakan bahwa kegigihan, kesungguhan untuk beribadah itu berbanding lurus dengan kuatnya iman. Yang iman itu yazidu wa yanqus, ya. Kadang naik, kadang turun. Kalau naik, semangat ibadah. Nah, mungkin Allah Subhanahu wa taala karena dosanya banyak, Allah menghilangkan, mencabut kelezatan ibadah pada dirinya karena menurunnya iman. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, karena dia tidak tahu substansi ibadahnya. Banyak orang tidak tahu untuk apa dia sholat. Banyak orang tidak tahu apa yang dia inginkan ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin apa corona sebab kacuy-cuy. Dek naik sengaga dan lelena.
Ya, maka mau Pak Corona, pokoknya kita tahu kan. Ya bagusnya kalau yang dia ikuti, yang dia lihat adalah orang baik, ya maka dia melakukan kebaikan. Tapi penting untuk kita tahu untuk apa, untuk apa. Orang beriman tahu betul untuk apa dia sholat, untuk apa dia sholat. Apa yang dia lakukan ketika dia sholat, sehingga Ali bin Abi Thalib dalam riwayat disebutkan bahwa baru berwudu sudah pucat, baru berwudu sudah pucat. Karena dia tahu betul kita berwudu untuk sholat. Kita sholat menghadap siapa? Menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang maha menghukum dan hukumannya tidak ada bandingannya, tidak ada bandingannya. Saya menyampaikan di hadapan santri kita, kalau ada ustadz yang ustadz kilat bahasanya, begitu ada penyampaian nauli kau sasana mata agak ngares di runtuh. Kenapa? Belum tahu apa salahnya, tapi dia tahu bahwa dia banyak salah, dia biasa bersalah, baru dipanggil, dikasih tahu. Tapi sudah sering kita sampaikan, kalau bersalah kepada seseorang, ya jangan mendekat, anak kena tahu ya. Tapi kalau bersalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekati, ya. Mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon maaf, mohon ampun kepada Allah. Baru terlihat nangisi apa kesalahanmu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang juga maha pemaaf, maha pemaaf. Allah tidak pendendam, tidak pendendam. Manusia lebih pendendam. Seperti yang ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Aisyah, wahai Rasulullah, apakah seseorang yang melakukan begini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata Nabi, ya, kalau bertaubat. Kau taubatmu, insya Allah diampuni. Kalau dia lakukan lagi, kata Nabi, diampuni kalau taubat. Sampai 3 kali, sampai ada sahabat, ya udah terlalu kalau begini, maaf, minta maaf, dimaafkan, dosa lagi, minta maaf, dimaafkan, berdosa lagi. Sampai Nabi mengatakan, ya, hatta walaupun si fulan tidak suka, ya, walaupun si fulan itu tidak suka, si anu tidak suka kalau dia melakukan minta maaf, melakukan minta maaf. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala maha pemaaf. Kalau seseorang melakukan dosa lalu dia minta ampun kepada Allah, Allah ampuni, Allah ampuni. Kalau dia minta ampun, kalau dia minta ampun. Nah, cuma ini masalahnya, apakah setiap kita berbuat dosa bisa minta ampun? Dan banyak kita saksikan, ada orang yang awalnya bagus, ini karena futur, karena melemah semangat ibadah, lari kepada sesuatu yang bukan ibadah, mati dalam keadaan berdosa. La haula wala quwwata illa billah. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Acaparija wal iyadu billah. Itu yang kedua. Yang ketiga, penyebabnya adalah at-takasul, ya. Malas, naisa. Kita diciptakan untuk beribadah. Makuran dosa. Banyak kebaikannya. Dia tahu substansi ibadahnya. Naisa untuk apa dia sholat. Tapi terkadang dikalahkan oleh hawa nafsu. Makasih matoko, kori boleh tahu dari tarima moto. Malas. Nah, kemalasan ini, ya, salah satu penyebabnya adalah orang kenapa mengurangkan kesungguhannya untuk melakukan sesuatu yang bisa mendapatkan yang maksimal dalam masalah akhirat, ya. Nasabah kolino, tanri pau, ya. Tidak ada orang mau, ya, gendak nih roh. Ya, biasanya kalau segitu kurang. Kolino, ya, dek gak gendak nah. Inna Nabi menyebut begitu. Kalau ada orang dikasih 2 wadi lembah emas, 2 elo itu
Kalau dia dikasih satu, dia mau dua, dikasih dua, mau tiga. Sampai kapan? Sampai dia makan tanah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai dia makan tanah, maksud sampai mati. Itu sifat manusiawi kalau masalah dunia. Tapi kalau masalah akhirat, ya, makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya menyuruh kita, lihatlah orang yang semangat ibadahnya tinggi, ibadahnya baik, ibadahnya banyak. Jangan melihat kepada yang rendah dalam masalah akhirat. Kalau masalah dunia, lihat yang paling rendah. Lihat yang paling rendah. Ya, oh, saya masih lebih lumayan dibanding si anu kalau masalah dunia. Maka itu akan memberikan kesempatan untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala lebih besar, lebih besar. Tapi kalau kita balik, kita mengukur diri kita dalam ibadah, lihat orang yang malas beribadah, ya sudah benar, pasti kita kuat. Yang kita jadikan ukuran orang yang nanti menjelang tahiyat terakhir baru masuk masjid. Kalau itu yang kita jadikan ukuran, ya kita pasti lebih hebat. Coba kalau yang kita jadikan ukuran orang yang hadir. Dan ada jamaah kita, masya Allah, Allah yarham, Tanangkan. Kita tahu pekerjaan beliau juga bikin sibuk, tapi terkadang hadir lebih awal ke masjid. Bahkan biasa dia azan, padahal dia bukan muazzin. Datang ke masjid lebih awal. Nah, ada dari kalangan tabi'in mengatakan, saya di masjid kurang dari lebih dari 30 tahun sebelum diazan. Ini luar biasa. Kalau ini kita jadikan ukuran, oh, mabila mana termasuk yang berbicara. Yang berbicara ini biasa di wilayah terlambat. Ya, makanya tadi malam saya kasih, kalau saya terlambat tinggalkan saja, ya. Tapi kalau bisa tunggu sampai 5 menit, ya. Kalau tidak, tasma. Saya biasa banget kalau terlambat di masjid lain aja deh. Oke, kadang mata masih sampai Bang Imam. Ya. Ini bukan curhat Pak, ya. Nah, ini jadi saya kembali kepada apa penyebab at-takasur tadi, ya. Nah, jadi 3 penyebab kenapa kita melemah. Pertama, karena mungkin banyak dosa. Yang kedua, kita tidak tahu substansi kita beribadah, ya. Yang seharusnya orang beriman itu tahu bahwa kita sholat, kita puasa, kita ibadah-ibadah mahdoh yang lainnya itu lebih dibutuhkan, ya. Karena itu kebutuhan kita, bukan sekedar menggugurkan kewajiban, kebutuhan melebihi kebutuhan makan dan minum kita. Dan yang ketiga, at-takasur tadi. Semangat ini melemah karena malas. Apa kuncinya supaya ini bisa, ya? Banyak mengingat kematian. Banyak mengingat kematian. Saya kembali kepada surah Al-Baqarah ayat 45. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mohon bantuan pertolongan kepada Allah lewat sabar dan salat. Sesungguhnya dia itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapa orang khusyuk itu? Dalam tafsir dikatakan as-sakinina ila ta'ah. Orang yang tenang hatinya, tentram batinnya melakukan ketaatan pada Allah, tidak merasa terpaksa. Tidak merasa terpaksa. Senang melakukan ketaatan. Nah, siapa orang yang khusyuk itu? Dalam lanjutan ayat di 46 ya, surah Al-Baqarah ini mengatakan alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang yakin bahwa mereka pasti akan bertemu dengan Tuhan mereka dan mereka pasti akan kembali kepadanya. Kehidupannya singkat. Nah, orang yang banyak mengingat kematian diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ini menjawab ya, penyebab yang pertama. Diberikan kemuliaan apa? Ta'jilut taubah.
menyegerakan taubat. Sampai sing alena salah beristighfar dan taubat kepada Allah, tidak ditunda-tunda. Tidak ditunda-tunda. Kenapa? Orang beriman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yara dunubuhu, yara dunubahu fawqa ra'sihi kal jabal. Orang beriman melihat dosanya itu seperti gunung di atas kepalanya. Yakhsha ayyaqa'a alaih. Dia takut kalau gunung itu jatuh menimpa dirinya. Berbeda dengan orang munafik. Al-munafik yara dunubahu, melihat dosanya kadzubabat yaqa'a fi anfi. Yang hinggap di hidungnya, yaf'alu biha hakadza fata. Yang dia sekali tepis terbang ke dosa. Menyepelekan. Nah, kalau orang banyak mengingat kematian, maka dia segera untuk taubat, bersegera bertaubat, dan diberikan giat nasyat fil ibadah. Nah, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyuruh kita untuk banyak mengingat kematian. Akhiru dzikra hadimil lazzat. Perbanyak mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan, menghilangkan kelezatan dunia. Zikrul maut, zarul kubur, ziarah kuburlah, perintah. Tapi bukan tujuan untuk meminta di sana. Ya. Kenapa? Karena berziarah kubur tudzakirukumul maut, mengingatkan kamu akan kematian. Bahkan doa yang kita sampaikan di sana, kita ziarah, wa inna bikum lahiqun, saya pasti nyusul. Saya pasti juga merasakan itu. Kita sampaikan kepada orang yang ada dalam, kan kita salam Pak ya. Ziarah kubur, assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin, wa inna insyaallah bikum lahiqun. Saya juga insyaallah akan nyusul. Cuma biasa kita lihat orang yang mengaku saya juga nyusul itu terbahak-bahak dulu. Yang dibicarakan masih masalah dunia, yang bukan mempersiapkan diri untuk menghadapi. Sehingga sekali lagi, dengan banyak mengingat kematian, insya Allah ya, apa yang menjadi penyebab kita futur bisa dihilangkan. Semoga apa yang kita sampaikan ini menjadi pendorong untuk kita untuk senantiasa mengingat bahwa kehidupan ini singkat dan sementara. Waktu untuk beribadah itu sebentar. Kemudian sebelum kita tutup kembali, kami mengajak seluruh jamaah untuk menundukkan mata hati dan kepala, untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayah, petunjuk dan keistiqamahan di dalam melakukan ibadah dan ketaatan. Dan juga kita tidak lupa mendoakan saudara dan saudari kita yang telah mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan dan dosanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal baiknya dan memberikan balasan yang terbaik untuk mereka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan dan menyinari kuburan mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membangkitkannya kelak di hari akhirat bersama kita semua di surga. Dan kepada saudara dan saudari kita yang masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuk ujiannya, sesuatu yang tidak menyenangkan dan diuji dengan penyakit, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketabahan dan kesabaran kepadanya dan kepada keluarga mereka untuk menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah memberikan keyakinan kepadanya bahwa ujian ini adalah sesuatu yang bisa meningkatkan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga penyakitnya dicabut dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesembuhan dan kesembuhannya digunakan untuk beribadah dan melakukan ketaatan yang maksimal kepada Allah. Dan kepada kita semua kami mengajak untuk banyaklah mengingat kematian. Kemarin kita mendapatkan informasi ada santri ya, yang tentu jauh lebih muda dibanding kita berpulang ke rahmatullah. Kita memberikan hiburan kepada keluarganya. Alhamdulillah, anak bapak, anak ibu berpulang ke rahmatullah dalam keadaan berjihad fi sabilillah. Ya, dia berjuang menuntut ini.
man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Kemarin juga kami mendapatkan informasi salah seorang guru di pesantren Darul Istiqamah cabang Manuruki berpulang ke rahmatullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan almarhumah Ibu Ainul Jariyah, salah seorang guru yang mengajar di Manuruki, ya, pesantren Darul Istiqamah, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal baiknya. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa qina fitnatal qabri wa 'adzaban nar wa adkhilha al-jannata ma'al abrar bi rahmatika ya azizu ya ghaffar. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.